Assalamualaikum. Hai adik-adik semua, apa kabar? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai klasifikasi 5 kingdom. Seperti apa itu? Yuk ikuti terus video ini. Terus dukung kakak dengan klik subscribe, like, dan share ke teman-teman semua agar teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat dari video ini. So, let's get started. Adik-adik pasti tahu kan bahwa itik, bebek, dan ayam memiliki ciri-ciri yang sama. Di antaranya adalah mereka sama-sama berkaki dua, sama-sama bertelur, sama-sama memiliki bulu, lalu sama-sama mengerami telur. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut, hewan-hewan tadi dapat dikelompokkan menjadi hewan unggas. Di dalam biologi, klasifikasi itik, ayam, dan bebek ke dalam unggas adalah merupakan salah satu bentuk klasifikasi makhluk hidup. Pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengemukakan klasifikasi 5 kingdom. Jadi, klasifikasi tidak lagi dikelompokkan menjadi 2 kingdom, di mana 2 kingdom tersebut adalah kingdom Animalia dan kingdom Plantae. Klasifikasi 5 kingdom dibagi menjadi hewan, tumbuhan, monera, protista, dan juga jamur. Supaya adik-adik lebih paham, yuk kita pelajari kingdom ini satu persatu. Yang pertama adalah kingdom Animalia atau kita sebut dengan kingdom hewan. Kingdom Animalia ini memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah makhluk hidup ini termasuk makhluk hidup multiseluler, artinya adalah memiliki banyak sel. Kemudian, ciri berikutnya adalah hewan tidak memiliki dinding sel. Tetapi, makhluk hidup ini mempunyai inti sel atau kita sebut dengan eukariotik. Ciri berikutnya adalah hewan tidak memiliki klorofil. Dan juga hewan memperoleh makanannya dari makhluk hidup lain atau hewan tidak mampu membuat makanannya sendiri. Kingdom Animalia ini dibagi menjadi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata artinya tidak memiliki tulang belakang, sedangkan vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Terdapat beberapa kelompok hewan invertebrata, yaitu Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan pada kelompok vertebrata terdapat 5 kelompok, yaitu Pisces, amfibi, reptilia, aves, dan mamalia. Agar adik-adik lebih paham, yuk kita bahas kingdom Animalia ini satu persatu. Porifera. Porifera merupakan hewan dari kelompok invertebrata, artinya tidak memiliki tulang belakang. Porifera ini memiliki tubuh yang berpori-pori seperti spons. Habitatnya biasanya di perairan. Warnanya ada hijau, kuning, dan merah. Coba adik-adik perhatikan yang ada di layar. Berikut adalah contoh dari Porifera. Berikutnya adalah kelompok Coelenterata. Kelompok Coelenterata ini adalah hewan yang berongga dan punya tentakel. Biasanya tentakel ini digunakan untuk melawan musuhnya atau untuk menangkap mangsa. Tubuhnya berbentuk polip dan berbentuk medusa. Contoh dari kelompok ini adalah bunga karang, Opelia, Hydra, dan anemon. Kelompok berikutnya dari hewan invertebrata adalah Platyhelminthes. Platy artinya pipih dan helmin artinya cacing. Jadi Platyhelminthes merupakan cacing pipih. Contohnya adalah cacing hati dan cacing pita.
Nematelmintes juga merupakan contoh dari hewan invertebrata. Tubuhnya bulat, panjang dengan ujung yang runcing. Nema berarti benang dan helminthes artinya cacing. Contohnya adalah cacing kremi, cacing tambang, dan juga cacing perut. Annelida atau cacing gelang juga merupakan contoh hewan dari invertebrata. Tubuhnya beruas seperti cincin. Contohnya adalah cacing tanah, lintah, dan juga pacet. Kelompok hewan invertebrata berikutnya adalah moluska. Moluska ini memiliki tubuh lunak dan berlendir serta terbungkus oleh mantel. Tubuhnya juga memiliki cangkang, habitatnya di darat dan di air. Contohnya adalah cumi, gurita, siput, kerang, tiram, dan juga remis. Arthropoda. Arthropoda ini adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan. Serangga, laba-laba, udang, serta lipan merupakan contoh dari hewan arthropoda. Habitatnya ada di laut, air tawar, darat, dan juga lingkungan udara. Poda berasal dari bahasa Yunani. Arthon artinya ruas, buku atau segmen, dan podos artinya kaki. Jadi, arthropoda adalah hewan yang mempunyai kaki berbuku-buku. Kelompok terakhir dari hewan invertebrata adalah Echinodermata. Echinodermata ini tubuhnya diselimuti oleh duri. Terdapat lempengan zat kapur atau zat kitin yang keras. Tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan. Pada tubuhnya terdapat sistem ambulakral. Ambulakral ini digunakan sebagai alat gerak, dapat bernafas serta untuk menangkap mangsa. Yang pertama adalah kelas Crinoideae, yaitu golongan lilia laut. Kemudian yang kedua adalah kelas Asteroideae, yaitu golongan bintang laut. Yang ketiga ada kelas Ophiuridae, yaitu golongan bintang ular laut. Yang keempat ada kelas Echinoideae, yaitu golongan landak laut atau kita sebut dengan bulu babi. Yang terakhir adalah kelas Holoturoideae, yaitu golongan mentimun laut atau kita biasa menyebutnya dengan teripang. Berikutnya, mari kita bahas hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok hewan vertebrata yang pertama adalah Pisces. Pisces kita sebut juga dengan ikan. Habitat ikan ada di dalam air. Ikan bernafas dengan insang dan merupakan hewan berdarah dingin. Berkembang biaknya dengan cara bertelur. Kelompok hewan vertebrata berikutnya adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan bertulang belakang yang hidupnya di dua alam, yaitu di air dan di darat. Amfibi merupakan satu-satunya hewan jenis vertebrata yang mengalami metamorfosis sempurna. Biasanya, telur dari hewan amfibi diletakkan di air dan tempat yang lembab. Amfibi merupakan hewan berdarah dingin. Jantungnya terdiri dari 3 ruang dan peredaran darahnya tertutup serta memiliki kaki yang berselaput. Contoh hewan amfibi adalah katak. Kelompok hewan vertebrata berikutnya adalah reptil. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti melata. Tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik yang tersusun dari zat tanduk. Habitatnya ada di darat dan di air. Alat bernafasnya adalah dengan menggunakan paru-paru. Hewan reptilia ini termasuk hewan yang berdarah dingin. Contohnya adalah buaya, katak, serta ular. Aves merupakan anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Sebagian aves dapat terbang dan ada juga yang tidak dapat terbang.
Aves berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan ini adalah hewan berdarah panas dengan alat pernafasan paru-paru. Contoh kelompok hewan vertebrata yang terakhir adalah mamalia. Misalnya saja sapi, kanguru, koala, paus, dan lumba-lumba. Habitatnya sebagian besar ada yang di darat, tetapi ada juga nih yang hidup di laut. Misalnya saja seperti paus dan lumba-lumba. Mamalia ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Tubuhnya ditumbuhi rambut dan mamalia betina memiliki kelenjar susu untuk menyusui anaknya. Hewan ini termasuk dalam kelompok hewan berdarah panas. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai kingdom animalia atau hewan. Untuk sesi berikutnya kita akan belajar mengenai kingdom tumbuhan, protista, monera, dan juga jamur. Jadi, pastikan klik loncengnya agar adik-adik tidak tertinggal video lanjutan dari ini. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. See you.